Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Putri Syadwanti. Saya dari kelas Ilmu Kelautan B dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Dengan yang belakang saya yaitu 063. Di sini saya akan melakukan sedikit presentasi untuk memenuhi penilaian akhir untuk mata kuliah pengenalan penginderaan jauh dan pemetaan laut. Oke, untuk yang pertama, yaitu kita belajar mengenai pendahuluan, kemudian fungsi dan tujuan penginderaan jauh, kemudian penginderaan jauh dalam bidang kelautan, jenis-jenis citra dari penginderaan jauh sendiri, kemudian software yang digunakan dalam melakukan penginderaan jauh, lalu satelit yang digunakan dalam melakukan penginderaan jauh. Baik, yang pertama yaitu adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh di situ merupakan suatu ilmu, teknik seni yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi atau data mengenai kondisi fisik dari suatu benda, objek, target sasaran, ataupun daerah serta fenomena tanpa menyentuh atau melakukan kontak langsung dengan benda tersebut. Nah, penginderaan jauh ini merupakan sensor dari radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Nah, penginderaan jauh ini memiliki dua sistem yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem fotografik dan non-fotografik. Nah, di sini nggak aku masukin secara langsung mengenai sistem fotografik dan non-fotografik, tapi akan aku jelaskan, yaitu untuk yang pertama, sistem fotografik. Nah, sistem fotografik ini mengacu pada kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil, menyimpan, dan memproses gambar ataupun foto. Nah, sistem fotografik ini mencakup kamera, lensa, sensor gambar, penyimpanan data, serta perangkat lunak pengolahan gambar. Terdapat beberapa komponen utama dalam sistem fotografik, yaitu yang pertama kamera. Nah, kamera ini merupakan perangkat utama dalam sistem fotografik. Kamera modern dapat berupa kamera digital atau kamera film. Kamera digital itu menggunakan sensor gambar elektronik untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi data digital. Nah, kamera film menggunakan lensa fotografi untuk merekam gambar. Kemudian yang kedua yaitu adalah lensa. Lensa sendiri merupakan komponen optik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengarahkan cahaya ke sensor gambar ataupun film. Lensa ini memiliki berbagai panjang fokus dan kemampuan zoom yang mempengaruhi sudut pandang, kedalaman bidang, serta penekanan fokus pada gambar. Kemudian ada sensor gambar. Sensor gambar sendiri terdapat pada kamera digital dengan fungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Sensor gambar modern umumnya menggunakan sensor CCD atau Charge Coupled Device atau CMOS, yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu untuk menghasilkan gambar digital dengan resolusi yang tinggi. Kemudian penyimpanan data. Gambar yang diambil oleh kamera digital disimpan dalam media penyimpanan data seperti kartu memori ataupun penyimpanan internal kamera. Kapasitas penyimpanan dapat bervariasi bergantung dengan jenis kamera dan media yang digunakan. Kemudian yaitu yang terakhir perangkat lunak. Perangkat lunak pengolahan gambar. Nah, setelah gambar tersebut diambil, kemudian perangkat lunak pengolahan gambar ini digunakan untuk mengedit, memodifikasi, dan memperbaiki gambar jika terjadi kesalahan. Nah, ada berbagai perangkat lunak pengolahan gambar yang tersedia, mulai dari perangkat lunak sederhana untuk mengatur kontras dan kecerahan hingga perangkat lunak yang kompleks untuk memanipulasi gambar dan pemrosesan lanjutan. Nah, kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari penggunaan jauh. Yang pertama yaitu kelebihan atau keuntungan dari penggunaan penggunaan jauh. Yang pertama yaitu citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letaknya di permukaan bumi. Relatif lengkap, permanen, dan meliputi daerah yang sangat luas. Kemudian yaitu yang kedua,
Karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra, sehingga dapat memungkinkan untuk mengenali objeknya. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali. Pengambilan data sangat banyak yang tidak akan tertandingi oleh metode lain. Kemudian, pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga analisis data tersebut dilakukan tidak saja berdasarkan variasi spasial, tetapi juga dapat didasarkan dengan variasi temporal. Kemudian yang kelima yaitu citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit untuk dijelajahi atau dijangkau secara terestrial. Nah, kemudian penginderaan jauh ini merupakan satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. Lalu yang terakhir yaitu periode pembuatan citra dengan jangka waktu yang relatif pendek. Nah, kemudian terdapat kelemahan juga dari teknologi penginderaan jauh, yaitu yang pertama, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Nah, hal tersebut dapat disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain, namun tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan. Daya tembus terhadap air yang terbatas. Kemudian yang kedua yaitu akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei secara langsung yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Kemudian terdapat fungsi dan tujuan dari penginderaan jauh. Yang pertama yaitu pemetaan dan penyusunan peta, kemudian pemantauan lingkungan, kemudian pemantauan bencana alam, lalu pemantauan pertanian, pemantauan cuaca, pemantauan sumber daya alam, keamanan dan pertahanan, lalu eksplorasi luar angkasa. Nah, ini dia penginderaan jauh dalam bidang kelautan. Penginderaan jauh dalam bidang kelautan merupakan penggunaan teknologi dan metode untuk mengumpulkan suatu informasi tentang laut dan wilayah pesisir dengan menggunakan sensor-sensor yang terletak di pesawat udara atau satelit. Data yang dikumpulkan dapat mencakup informasi tentang suhu permukaan laut, konsentrasi fitoplankton, pola arus laut, tingkat polusi, serta karakteristik fisik yang lainnya. Penginderaan jauh dalam bidang kelautan ini banyak memiliki manfaat, termasuk pemantauan pola cuaca laut, pemodelan arus laut, pengelolaan sumber daya ikan, pemantauan polusi laut, dan pemahaman tentang perubahan iklim. Nah, dalam penginderaan jauh dalam bidang kelautan ini dapat menggunakan teknologi yang pertama yaitu satelit, pesawat udara tanpa awak, goyang pengamatan, serta sensor di bawah air. Yang pertama yaitu satelit. Satelit sendiri memberikan gambar dan data yang sangat penting untuk memahami dinamika lautan. Mereka dapat mengambil citra optik untuk melihat suatu pola, kecerahan, dan konsentrasi partikel di permukaan laut. Selain itu, satelit juga dapat menggunakan sensor radar untuk mengumpulkan data tentang kecepatan angin, pola arus laut, dan topografi dari permukaan laut. Kemudian pesawat udara tanpa awak UAV, yaitu UAV atau drone dapat digunakan untuk memperoleh data kelautan dengan resolusi tinggi dan kecepatan yang tinggi juga. Mereka itu dilengkapi dengan sensor seperti kamera optik atau sensor hyperspektral untuk mengumpulkan informasi tentang suhu permukaan laut, kecerahan, ataupun komposisi dari kimia air. Lalu ada goyang pengamatan. Pesawat pengamatan seperti jenis pesawat pengawas pesisir atau pesawat penelitian juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data kelautan. Mereka sering dilengkapi dengan sensor yang sama seperti UAV untuk mendapatkan informasi tentang parameter dari kelautan itu sendiri. Lalu sensor di bawah air. Penginderaan jauh juga dapat dilakukan menggunakan sensor yang terpasang di bawah air, seperti buaya pengamatan. Sensor-sensor ini dapat mengukur yang pertama suhu air, salinitas dari air tersebut, kemudian konsentrasi dari nutrien, dan parameter lainnya yang penting untuk dapat memahami lingkungan kelautan. Nah, dalam penginderaan jauh terdapat dua jenis citra. Yang pertama yaitu citra foto dan citra non-foto.
Yang pertama, citra foto, yaitu gambaran suatu objek yang diambil dari pesawat udara dengan memanfaatkan kamera. Citra foto ini dapat dibedakan atas beberapa dasar, yaitu yang pertama, spektrum elektromagnetik yang digunakan, yang kedua, sumbu kamera, yang ketiga, sudut liputan kamera, yang keempat, jenis kamera, yang kelima, warna yang digunakan, serta yang keenam, yaitu sistem wahana dalam pengindaannya. Kemudian, citra non-foto, yang merupakan gambaran dari suatu objek yang diambil dari satelit dengan memanfaatkan sensor. Nah, citra non-foto ini dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, spektrum elektromagnetik yang digunakan, sumber sensor yang digunakan, serta wahana yang digunakan. Nah, contoh dari spektrum elektromagnetik itu yaitu citra inframerah termal dan citra gelombang mikro. Kemudian untuk sumber sensor yang digunakan terdiri dari citra tunggal dan citra multispektral. Kemudian berdasarkan wahana yang digunakan yaitu terdiri dari citra dirgantara dan citra satelit. Kemudian terdapat software penginderaan jauh. Software penginderaan jauh yang digunakan yaitu ada dua, yaitu QGIS dan SIDAS. QGIS atau Quantum GIS adalah sebuah perangkat lunak sistem informasi geografis atau SIG gratis dengan open source yang digunakan untuk memvisualisasikan, mengelola, dan menganalisis suatu data geospasial. QGIS sendiri dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pemetaan, analisis spasial, pemodelan, dan pengolahan data geografi. Kemudian yang kedua yaitu SIDAS atau Swift Data Analysis System. SIDAS adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh NASA atau National Aeronautics and Space Administration untuk menganalisis dan mengolah suatu data satelit SeaWiFS atau Sea Viewing Wide Field of View Sensor. SeaWiFS adalah instrumen yang terpasang pada satelit NASA yang dapat mengumpulkan data tentang warna laut, termasuk klorofil up, partikulat organik, dan sifat optis lainnya. Kemudian yang terakhir adalah satelit. Satelit dalam penginderaan jauh sendiri dilengkapi dengan sensor-sensor yang dapat mengumpulkan data tentang bumi dan atmosfernya. Mereka ini digunakan untuk melakukan pemantauan lingkungan, pemetaan, pemantauan perubahan iklim, pemantauan sumber daya alam, serta penelitian ilmiah. Nah, contoh satelit penginderaan jauh dalam kelautan yaitu Landsat, MODIS, dan Sentinel. Yang kita bahas pertama adalah Landsat, yaitu serangkaian satelit penginderaan jauh yang dimiliki oleh NASA atau National Aeronautics and Space Administration dan dioperasikan bersama dengan USGS atau United States Geological Survey. Nah, program Landsat ini telah mengirimkan serangkaian misi satelit sejak tahun 1972 dengan tujuan utama yaitu memantau dan memetakan suatu permukaan bumi dengan menggunakan sensor multispektral. Kemudian ada MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spektroradiometer, yaitu instrumen penginderaan jauh yang terpasang pada satelit Terra dan Aqua yang dimiliki oleh NASA. MODIS sendiri merupakan salah satu instrumen utama dalam program Earth Observing System atau EOS yang dirancang untuk memantau kondisi permukaan bumi, atmosfer, serta vegetasi secara global. Yang ketiga yaitu Sentinel. Sentinel sendiri merupakan serangkaian satelit yang dikembangkan oleh European Space Agency atau ESA sebagai bagian dari program Copernicus yang merupakan program observasi bumi terbesar di dunia. Nah, dalam penginderaan jauh ini menggunakan Sentinel-2 yang merupakan satelit yang diluncurkan oleh kerjasama antara the European Commission and European Space Agency di dalam program Global Monitoring for Environment and Security atau GMES. Satelit ini bertujuan untuk memantau kondisi permukaan bumi sehingga dapat memberikan informasi kondisi terkini dari bumi serta angkasa untuk mengaplikasikan lingkungan dan keamanan secara langsung. Nah, selain itu juga Sentinel-2 ini dapat dibuat untuk
membuktikan kemampuan dan kapasitas Eropa dalam penyediaan dan penggunaan informasi pemantauan operasional untuk mengaplikasikan lingkungan dan keamanan. Nah, berikut merupakan materi dari modul 1, yaitu pengenalan penginderaan jauh. Semoga bisa sedikit memberi informasi dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.